Aja. Oke, nggak apa. Mana spidol? Oke, hari ini kita materinya masuknya ke vektor ya. Lanjut vektornya. Kemarin ada pengalaman vektor. Minimal udah tahu cara tentuin nama vektor ya. Jadi vektor itu kan ada posisi kan, ada titik pusat kan. Nah, ya kan kecil banget ya. Ada titik pusat kan ya. Nah, kalau ada titik A, berarti ntar namanya vektor A. Vektor A boleh, atau vektor OA juga boleh. Karena kan ada titik O gitu ya. Nah, dari O menuju A, atau dikasih vektor A juga nggak masalah. Oke. Nah, terus selanjutnya itu namanya vektor posisi. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan operasi vektor bagian atau part 2 ya. Part 2 dari operasi dari vektor yaitu operasi vektor. Nah, di dalamnya ini ada empat. Apa aja tuh? Pertama, tentunya ada penjumlahan. Lalu ada yang kedua, pengurangan. Terus ada perkalian. Nah, tentang perkalian. Jadi perkalian itu ada dua perkalian vektor itu. Sama kayak matriks juga ada dua kan? Angka dikali matriks, satu lagi matriks kali matriks, ya kan? Vektor juga gitu. Ada perkalian vektornya itu antara angka gitu ya. Angka 5 dikali vektor 3, 2, min 3 gitu. Nah, ini namanya perkalian vektor dengan sebutannya itu skalar ya, perkalian skalar ya, perkalian skalar judulnya. Kok tidak lagi? Nah, yang keempat terakhir itu ada hubungan. Hubungan garis, kedudukan garis, hubungan kedudukan garis. Hubungan kedudukan garis dengan vektor. Nah, jadi materinya ada 4. 1, 2, 3 mungkin nggak terlalu lama, mungkin yang lebih challenging itu adalah yang hubungan kedudukan garis dengan vektor. Oke, di sini hubungan garis kan banyak banget ya, ada 6 ya, ada 6. Kita hanya 2 aja. Oke, nanti kita pelajari apa hubungan antara garis dengan vektor. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita ada 4 dan kita akan coba selesaikan semuanya. Oke. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa. Semoga kita dimudahkan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Baru selesai. Oke. Tentang vektor. Tadi kita udah sempat ketemu ya, apa itu vektor posisi. Selanjutnya ini tentang vektor itu dimensi vektor. Menyajikan vektor. Vektor itu ada yang berapa banyak? Vektor itu ada berapa dimensi yang kamu kemarin pelajari pas pertemuan sebelum ini? Ada 2 dimensi. Ada 2 dimensi sama ada 3 dimensi. Ada 2 ya. Dan menyajikannya itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah misalkan kita punya vektor A. Ini yang 2 dimensi dulu ya. 2 dimensi. Jadi ntar saya di soal bisa lebih menyenangkan ya. Vektor A biasanya kalau 2 dimensi itu kayak gini misalkan 2, min 5. Artinya apa? Ini bukan
ini bukan ke kanan, X-nya 5, X-nya 2, Y-nya 5 bukan. Itu namanya kartesius. Itu namanya posisikan ya. Posisinya di sini. Tapi kalau vektor 2,5 artinya dia dari titik pusat 2 langkah ke kanan. 2 ke kanan lalu ke bawah 5 langkah, ya kan? 2,5 artinya 2 ke kanan, 5 ke bawah. Jadi ntar nama vektornya itu penggambarannya seperti ini. Dari titik pusat menuju salah, lewat ya. Nah, kalau gitu kita pilihin aja titiknya. Titiknya itu tadi 2 sama 5. Nah, meskipun kelihatannya seperti kartesius, tapi dia berbeda. 2 ke kanan, 5 ke bawah. Ini disebut sebagai vektor. Nah, kenapa ini penting? Karena ini kan menggambarkan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian skala semuanya. Oke. Itu namanya vektor A. Lalu penyajian vektor juga bisa menggunakan kiri kanan, bisa juga atas bawah, bisa juga 2,5. Dan yang paling unik ya, nah ini kan kalau ini agak agak nyaru bahasanya, agak nyaru sama kartesius. Kalau ini mirip sama vektor matriks ya, matriks. Tapi yang ini khusus milik vektor. Tapi kalau perlu tahu tiga-tiganya, takutnya nanti di sekolah pakai salah satunya. Nah, itu preferensi guru ya. Kalau saya prefer yang atas bawah. Mungkin dari sekolah dia beda lagi ya. Tapi yang ini adalah bagian yang paling beda dengan dengan bentuk yang lain. 2i min 5j. Betul. Jadi ada i, j, kalau 3 dimensi jadi k. Seperti itu ya. Jadi ini penyajian vektor yang perlu kamu ketahui. Jadi kamu minimal bisa baca dulu, baru kita bisa ngapa-ngapain si vektornya. Gitu. Oke, udah ini ya, udah panas ya. Oke, ini penggambaran vektor 2,5. Nanti tentunya bakal ada vektor 3 dimensi. Tapi ada sisa yang digambarin depan, atas bawah, kiri kanan, depan, belakang. Nah, itu saya kurang jago tuh kalau bikin dimensinya. Oke, untuk 3 dimensi kita pakai angka aja. Oke, kalau gitu saatnya kita mulai ke materi utama kita, yaitu penjumlahan. Oke. Jadi kalau vektor itu ada cara ngitungnya gampang. Tapi sebelum ngitung kita perlu penggambarannya juga. Oke. Jadi kayak gini, misalkan di sini kita punya penjumlahan vektor. Part 1 yaitu penjumlahan vektor. Oke. Penjumlahan vektor. Misalkan kalau kita punya vektor P, biar agak beda ya. Vektor P bernama 5,6 begitu. Oke. Lalu ada vektor Q. Ya, vektor Q. Dia itu adalah, ini biar bisa digunain lagi ya. Min 3 ini bisa saya kasih 7 mungkin ya. Oke, bisa. Terus P. Ada vektor P dan ada vektor Q. Oke. 5,6 dan 7,3. Nah, saya kiri kanan ya. Enggak apa ya? Kiri kanan. Terus di sini bagaimana dengan penjumlahan vektor? Penggambaran seperti apa? Nah, jadi kalau sebenarnya ya, kalau ditanya vektor P ditambah vektor Q, nah, pasti pikiran kamu udah benar kok ya. Tapi sebelum kita ke hasilnya, di sini kita akan menggambarkan dulu bagaimana proses penjumlahan vektor. Jadi ada beberapa metode. Dan yang satu ini namanya metode jajar genjang. Ya, jajar genjang. Oke. Kayak gimana tuh? Jadi di sini kita akan menggunakan penggambarannya dulu 5,6. Artinya apa? 5 ke kanan, 6 ke atas. Berarti kan kayak gini ya. Sip. Ini namanya vektor P. Oke. Kita kasih vektor P yaitu
5,6. Oke. Lalu ada juga vektor Q yang bernama 7,3. 7 ke kanan, 3 ke bawah. 3 ke bawah. Berarti dia banyak ke kanan ya. Oke, 7 ke kanan, berarti lebih dong. Terus 3 ke bawah, berarti nggak terlalu jauh. Di sini kali ya. 7. Oke, agak miring dikit. Sengaja vektor Q yaitu 7 min 3. Oke. Berarti kalau diminta vektor P ditambah vektor Q, hasilnya apa sih? Nah, jadi penggambarannya itu warna hitam ya, yaitu vektor P dulu. Berarti kita bergerak ke kanan 5 langkah, terus 6 ke atas, oke, sama kayak P. Lalu kita tambah dengan vektor Q, yaitu dari sini kita kemana? Ke kanan aja, boleh, nggak apa, sama aja. Tapi di sini kita urutin aja ya. Ke kanan dulu sebanyak 7 langkah. Jadi kita dari 5 7 langkah. Berarti dari 5 tuh 2 3 4 5 itu 7. Berakhir di mana tuh? Tetap ke atas dong? Iya. Tetap ke atas. Tunggu. Oh, tunggu. Enggak ke atas. Jadi dia itu bakal flat. Gitu ya. Bakal flat sampai berapa? Nanti 7 langkah ke kanan 12. maka dia akan berakhir di 12. Oke. Jadi ntar kayak gini 12. Ini apa? Ini 12. Belum selesai ya? Ini 12, ini 5, ini 6, ini 12. Terus habis kayak gitu ke bawah sejauh 3 langkah. Berarti dari sini 3 ke bawah. Berarti ntar dari 6 jadi 3. Berarti ntar di sini dia bakal terletak sekitar di sini. Sehingga P plus Q itu seperti apa? Ya, dia bukan gitu. Walaupun ini P kesini dulu tadi kita geraknya ya, tapi itu hanya penggambaran bahwa dia itu vektor P lanjut 7 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah. Maka terletak di mana ini? P plus Q. Nah, betul. 12,3 positif. Seperti itu. Salah. Nah, itu penggambarannya. Oke. Kalau dihitung kayaknya berlibat-libat ya. Kalau cuma ngitung kayaknya ya tinggal ditambah aja nggak sih, gitu kan ya. Tapi ada soal yang menurut saya lebih susah, yaitu menggunakan gambar. Ada kok soal yang menggunakan gambar, tidak menggunakan operasi kayak gini. Takutnya ntar dapatnya kayak gitu. Oke, kalau kita cuma main angka, kelihatan ya. Kita cuma main angka berarti tinggal ditambah aja 5, 6 ditambah 7 min 3, maka ntar bakal jadi 12,3. Udah biasa kan, nggak ini kok, ngitungnya nggak repot. Yang repot itu adalah penggambarannya. Oke. Udah, dan itulah kenapa dia disebut sebagai metode jajar genjang apa? Jajar genjang ya, karena ini mirip sama jajar genjang. Mirip sih emang, tapi kan kalau diterusin kayak gitu ya, seperti itu. Oke, jadi base nya adalah vektor P, vektor Q, nanti operasinya bisa kayak gitu. Nah, ada juga penggambaran yaitu negatif Q. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya pengurangan itu ada, tapi bisa juga dibilang sebagai negatif dari suatu vektor. Oke, negatif Q berarti di sini kita udah loncat ke pengurangan ya. Pengurangan berarti di sini pengurangannya. Lanjut ya. Selanjutnya setelah kita ke penjumlahan, bisa kita tiba dikit ya dengan pengurangan. Oke, pengurangan itu kurang lebih sama kayak penjumlahan vektor, hanya saja dia itu
penggambarannya itu kayak gini. Kalau kita punya P tambah Q, pastinya kita punya P kurang Q. Tapi penggambarannya itu bukan min Q juga bisa. Nah, ada dua cara. Bisa P tambah min Q, atau yang paling biasa itu adalah langsung pakai negatif dia. Nah, jadi penggambarannya itu dia bukan apa ya? Bukan vektor baru, tapi vektor Q yang minus. Nah, maksudnya apa vektor Q yang minus? Artinya dari yang harusnya dia itu 7 ke kanan, 3 ke bawah, berbagi. Betul, 7 ke kiri. Karena kan ya 7 ke kiri dan 3 ke atas. Itu kebalikannya. Jadi dari yang harusnya ke bawah, dia kayak berubah 180 derajat, 180 derajat ya. Gitu. 7 ke kiri, 3 ke atas. Oke, mau digambarin lagi bisa? Ya, boleh deh, saya gambarin lagi ya. Apakah bakal jauh nanti programnya? Kita lihat aja ya. Ini kita lihat ke sini ya. 7 ya? 7 ke kanan, kejauhan. Dia lebih. Ini kan 6 ya? Salah dong, harus agak lebih tanda ya. Berarti di sini dia agak ke sini. Dan nilainya adalah 7. Oke. Ini namanya apa? Bukan matriks Q, tapi matriks negatif Q. Letaknya atau penggambarannya itu ada di min 7,3. Nah, itu negatif Q. Sehingga kalau kita punya P dikurang Q, ini bisa kita lakukan sama kayak tadi. Yaitu pertama kita gerakin dulu. Nah, P-nya dulu ke kanan, ke kanan dulu. Kanan 5 langkah, naik ke atas 6 langkah. Dapatlah vektornya di sini. Lalu kita ke kiri sejauh 7 langkah. Berarti dari 5, 7 langkah ke kiri. Nah, bakal jadi apa tuh? Dari sini ke 0 berapa langkah? 5. Berarti tinggal berapa langkah lagi? 2. Berarti ntar titiknya di mana ini? Min 2. Tepat sekali. Oke. Itu gampang tuh. Ini kan 5 kiri berarti 5. 2 langkah lagi jadi min 2. Terus di situ ke atas. Oh iya, dari 6 dia akan langsung ke atas lagi. Ini kan udah ya. Terus kita ke atas. Vertikal ya, langsung vertikal. 1 2 salah. 3 langkah ke atas. Maka dari berapa nih? Dari 6 akan berakhir di 9. Oke. Berarti ini tetap. Berarti ntar vektor P dikurang Q itu seperti apa? Nah, kalau dihitung ya min 2,9. Tapi kalau gambarnya gimana? Dari mana gambarnya? Dari P? Bukan. Dari 0 lagi. Dari 0 ke situ langsung naik gitu ya. Oke, agak ekstrim tapi oke. Bisa nggak ya? Ya bisa ternyata. agak maksa ya. Tapi itu dia yang namanya vektor P dikurang vektor Q. Letaknya di min 2, ingat bilangan ke bawah ya. Min 2,9. Seperti itu. Oke. Jadi semua penggambaran vektor itu selalu dimulai dari apa dia? Dimulai dari titik pusat gitu. Oke, itu dia. Oke. Terus ya. Itu penggambaran operasi vektor. Bentar ya. Tapi kalau mau dikurangin ya biasa ya. Sama kayak tadi persis 5,6 dikurang sama Q, yaitu 7 min 3. Nah, jadi bacanya atas kurang atas, bawah kurang bawah. 5 kurang 7 min 2. 6 kurang min 3 Nah, 9. 6 dikurang min 3. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau tambah kayaknya nggak terlalu susah, tapi kalau pengurangan harus hati-hati. Min 2 dan 9. Selesai. Ini adalah
vektor baru yang bernama vektor P dikurang vektor Q. Itu 2,9. Sip, seperti itu. Nah, penjumlahan pengurangan vektor. Tambah kurang bukan masalah, perkalian juga penggambarannya cukup jelas ya, sebuah angka. Kalau vektor ini sama fisika bedanya Pertanyaan bagus, saya cuma tahu. Apa ya bedanya ya? apa? Sama aja. Beda dong. Enggak beda banget sih. Cuman yang beda banget deh. Di fisika ada simpan dan Iya. Oh, iya. gunanya ya, kegunaannya beda. Oh, di sini. Oh, hubungannya Kegunaannya beda. Kalau di fisika itu lebih ke arah ini ya, gaya ya. Gaya ya. Gaya. ada sultan. Gaya. Nah, kalau ini Berarti IJ. beda sih emang. Kartesius ya. Dia nyari sudut-sudut gitu. Pakai sudut. Ini juga ada. Oh, ada. ada identitas juga. Itu berarti Identitas vektor lebih ke arah Ada sini kostan. sin kostan ada, tapi itu ntar di perkalian. Di perkalian. Bukan sifat vektor daripada dibilang identitas vektor, dia lebih ke arah Tergantung ya. sifat vektor. Tergantung minus plusnya dulu. Ya mas nomor. Apa tuh? itu I itu nandain buat kanan kirinya. Ya, I itu untuk X, X. J itu untuk Y. Nah, X, Y, Z. Nah, kalau Z itu gimana? Kalau Z ke depan atau nggak ke belakang? Nah, depan belakang. Kalau positif, Kalau positif ke depan, kalau negatif ke belakang. Berarti ini juga sama kan kalau Iya. negatif ke kiri. Oh, kiri itu sebelah sini posisi. Di kiri. Left. Oke. Mas apa dari sini? Mas apa? Sigma. Udah. Ya udah, kiri left kanan. Udah. Kayak gitu. Gua kemarin Emang spektor namanya. Ini lu tandain mana kanan kiri. iya gue cerita Kanan dong, lu nulis pakai kiri. ada Z. Gue suka lihat yang daripada sebelah. Juga maksudnya gue marah. Udah, dia kartesius juga udah. Terus kenapa udah kacau? Kanan. Kiri. Bukan. Lu makan pakai tangan kanan. poligon. Berapa itu? Kompleks. Iya dong. Soalnya gue ngerasa semuanya ada di Lu tiap hari gitu. Kalau saya tuh coba kis. Karena nggak ini tulis di sini. Dia lu tulis di sini kayak begini, nggak enak. Nggak ada refreshing kayak bahasa Jepang gitu. Itu nggak masuk refreshing sih dari Konnichiwa, arigato. Dapatnya refreshing dari kampus doang sebenarnya. Kita pada Iya. ini bantu dia. Dia termasuk di komite. Kayaknya ya benar sih. Ada. Ada hari tanpa gaji. Di rumah Nggak ada hari tanpa gua. gaji. Masih aja tadi. Lu mau tidur gua mau tua kapan? Terus Selasa dia fisika. Tapi justru ya Kamis makan. Jumat apa? Ya. Wah. Itu kelas tahun depan. Kelas terburuk sepanjang hidup. Kan gua kan di rumah. Dan itu gua udah Bukan begini. di MIC. Tadi udah gua balik gua dong. Gua dong. Pantes lu lama. Iya. Refreshing gua belum tuh yang mau tapi kan di program aja di atas ya udah Tapi nanti ini karena belajar susu. soalnya ada juga naik ke atas Mana? Oh, naik ke atas dia buat ini dua-duanya. Bagus dong. 9. Apa? soalnya kelas gua udah terbit jadi kayak Atas tuh dari Saya kayak bawah yang paling pintar. Oh, 3 ke atasnya. Iya kan 3 kan 6. Aduh, Bi.
Ini bukannya ada ya? 9 ke atas. Tapi tetap jadi Iya. Chelsea. Bisa. Iya ada. Rahil. Ya iya. Terus tapi dia aktif gak di kelas? Rahil. Kan nggak seaktif kita sudah. Siapa ya? Di kelas gue mau masih muda dulu kayak gue merasa salah masuk kelas dulu. Siapanya sih Masuk masuk? top ini ya. Angel ya? Angel, Via, Rahel, Cesa, Iya, Cesa. terus ada Lisa, Duye. itu dia Via, Lilian kok gue cowok. Itu nggak ada Z tapi ya top ranking semua. Itu kan nanti itu belum ada. Bukan ranking 2 aja. Lu berapa Di nih? sebelah cowok. Tahu kan gue dikasih lihat kan ini ya. Lucu lu, gue banget sih kayak mereka tuh nggak bisa pelan-pelan gitu. Yang kiri apa sih ya? Oke. Ya. Ada. Mana baik kamu? Ada yang dia cepet banget. Oke. Oh, Perkalian Apa ya? skala. Ada Oke. ada pintar banget. Perkalian skala. Kita ke sini berarti 3. Oh, Trisangga. Pacaran Perkalian punya Si Denisa. Denisa. skala. Oke. Perkalian skala. Oke. Pertama kita punya vektor baru ya. Kita kasih nama vektor A, yaitu I min 3, 2 aja deh, min 2 J. Nah, oke. Nah kan di sini kita punya vektor ya, namanya I dikurang 2J. Artinya apa? Gerakannya gimana nih? Satu kanan. Nah, satu ke kanan sama 2 ke Dua ke bawah. bawah. Oke. Jadi kalau kita punya perkalian skalar, jadi kayak gini. Apa kita pakai huruf yang lain ya? Nggak usah, pakai contoh aja langsung. Jadi kalau kita punya skalar itu kita misalkan sebagai 3 misalkan ya. 3 dikali vektor A, itu hasilnya adalah bakal menjadi, ini sih kita rubah dulu ya biar enak kali, 1, min 2. Maka di sini kalau kita punya 3 kali vektor A, itu artinya 3 dikali 1, min 2. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya, tinggal dikali aja satu-satu, yang biasa. Tapi penggambarannya seperti apa? Jadi dia itu kan 1 ke kanan, 2 ke bawah. Ini kan ya, bentar daftarnya. Ini vektor A. Sorry. Ini vektor A. Jadi kalau 3 kali vektor A itu seperti apa? Kita akan ngulangin ini sebanyak 3 kali. Jadi kita akan langsung ke kanan lagi. Ke kanan berapa langkah? 1 langkah. 2 ke bawah. Nah, gitu. Terus ini sekali, ini 2 kali, dan 1 kali lagi. Salah ya? Gini dong, yang ini dong. Satu ke kanan, 2 ke bawah. Maka terjadilah 3 kali lompatan. Gitu. Jadi dari harusnya 1, min 2, karena 3 kali lebih jauh, maka dari yang harusnya 1 menjadi 3. Nah, ini 3 kali vektor A, yaitu 3 kali lebih jauh dari min 2, yaitu min 6. Begitu. Ya. Jadi cara ngaliinnya biasa aja, semuanya kita kali 3 atau dikali skalarnya ya, semuanya dikali skalar, yaitu menjadi 3 min 6 seperti itu. Oke? Dan itu dengan perkalian skalar. Oke, jadi itu penggambarannya tentang perkalian skalar. Nanti tentunya ada part 2 ya, antara vektor dikali sama vektor. Gitu.
tapi itu nanti. Oke, sip. Kalau gitu kita udah siap ke bagian terakhir, yaitu hubungan kedudukan garis dengan vektor. Apa hubungannya? Ada dua. Sorry. Ada dua doang, jadi nggak terlalu panjang. Jadi aku ada soalnya mau iya bisa gitu nggak semua kan milih mana benar. Mas polinomial Jajar. habis polio apa kayak polinomial belum tahu deh. Iya. Emang gua baca semuanya. Kayak macam-macam banget. Iya, kita harus Kalau kata gua bukan ini nggak ada mana. Kalau kata Pak Imam, Iya. menurut gua ya. Karena dia gimana? Tapi nggak ngerti. Terus Lida yang request tuh. Dia ada cok. Dia harus tidak. Kamu dong dia. Lu belum pernah cek kalau bulan ini udah. Udah sekali. Kayaknya pas Awal polio dong. Polio. terus ini matriks. Habis itu matriks. Yes. Masih. Polinomial terus matriks, operasi matriks. Operasi matriks terus Ya ngomel udah biasa. geometri. Karena kita mau mati. Ngomel juga. Jadi kita harus tuh wajibnya. Ya kayaknya yang di lompat-lompat Pak Imam deh. Karena gini. Pak Imam ngikutin ini. Tel. Tapi apa ya? Nih, kita mau ini. Gue jadi kangen sama stiker gua di tablet. Stiker saya yang di locker. Kecil. Balik aku sini. Boleh. Tambah kurang mbak ya. Berarti gak bisa dipakai bisa. Oke, ini juga ya. Ya. Oke. Iya kan sih stikernya. Siapa yang ngirim? Sumpah tuh orang Iya, dia di Hubungan kedudukan garis dengan vektor. Oke. Jadi ini bisa terwujud karena kita udah belajar perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Karena operasi ada di sana semua. Oke. Jadi kedudukan garis itu kan ada banyak ya. Ada yang sih kita nggak tahu ini namanya apa? Sejajar, betul. Terus ada juga yang kayak gini, ini garis ke bawah. Nah, namanya apa nih? Berpotongan karena dia bentuk 190 derajat, namanya berpotongan tegak lurus. Ada apa lagi? Oh, nah ini perlu pakai garis nih. Ada garis biru, lalu ada garis merah. Namanya apa ini? Bersih. Oh enggak, bukan bersinggungan. Berhimpit, ya, berhimpit. Atau segaris. Ada apa lagi ya? Baru 3. Berpotongan ini, berpotongan tegak lurus sama tuh. Berseberangan. Itu berseberangan. Itu ya sih memang banyak ya. Tapi itu harus kita gambarin 3 dimensi. Astaga, ini apaan? 3 dimensi. Sorry. Nah, berseberangan itu satu di depan, satu di belakang. Itu namanya berseberangan, ya. Ada juga bersilangan dan masih banyak yang lainnya. Tapi ini harus belajar, harus dulu ke bangun ruang, baru ada tuh. Nah, untuk kali ini kita nggak bahas semuanya, kita cuma bahas 2 aja. Yang mana tuh? Sejajar dan segaris.
atau segaris berhimpit sama aja. Nah, jadi di vektor itu ada beberapa syarat atau informasi yang bisa kita dapatkan kalau dua buah garis saling sejajar. Oke. Nah, oke. Tunggu, di sini kita akan ke nomor 4. Hubungan kedudukan garis dengan vektor. Oke. Yang pertama yaitu sejajar. Oke. Jadi jika dua buah garis saling sejajar, itu ada yang bisa kita informasikan ya. Yang pertama sejajar. Oke. Jika dua buah garis saling sejajar, maka berlaku keadaan berikut. Oke. Jika dua garis, oke. Karena kan pas kita bikin vektor tadi ya, itu mirip kayak apa? Vektor A mirip kayak garis, tapi dia itu berapa ya? Punya titik akhir gitu ya. Nah. Jadi ada informasi yang harus kita dapatkan. Jika dua garis saling sejajar, oke, saling sejajar, maka berlaku vektor A. Vektor A sama dengan, nah ini dia, n kali vektor B, gitu. Dimana dua garis ini kita definisikan sebagai A dan vektor B, gitu. Vektor A sama dengan n kali vektor B. Apa n itu? N itu adalah skalar. Ya, skalarnya. Jadi penggambarannya seperti ini ya. Ada vektor A. Ini ada vektor A, ya kan? Berarti kalau kita bikin vektor B, kurang ya? Kurang. Ini vektor A, kita giniin gitu ya. Nah, ini namanya vektor B. Artinya karena dia saling sejajar, nah ini simbol sejajar ya. Jika vektor A sejajar vektor B, maka berlaku kayak gini. Vektor A sama dengan n dikali vektor B. Nah, berarti di sini vektor A itu adalah, nah, berapa kalinya nih? Oh, kalau kita hitung, nah vektor A itu setengahnya dong. Setengahnya karena dia terlalu lebih panjang. Jadi kalau vektor A mau sama kayak vektor B, itu vektor B-nya harus dikali misalkan setengah. Jadi bisa pecahan. Kalau lebih pendek, misalkan di sini kita punya vektor B sependek ini. Ini namanya vektor B misalkan. Nah, ini B1, ini B2. Nah, berarti kalau ditanya vektor A itu setara sama apa? Berapa kalinya vektor B2? Oh, karena B2 itu cuma segini doang. 2 kali. Nah, 2 kali vektor B2 itu akan setara sama vektor A. Kayak gitu ya. Nah, ini kan cuma satu bagian doang kan? Kalau diperpanjang lagi 2 kali, maka bakal setara. Itu sama dengan vektor A sama dengan 2 kali vektor B2. Gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa aja bilangan bulat, bisa aja pecahan. Kayak gitu. Oke. Nah, apakah kita ke contoh? Harusnya ada ya. Harusnya ada. Contoh ya. Oke, contoh itu di sini. Enggak ada. Oh ini. Oke, yuk kita sedikit gerakan tangan. Oke. Ini boleh dihapus penggambarannya? Boleh ya. Gimana sih contoh soal tentang
dua garis yang saling sejajar. Oke. Ini contohnya. Ini hitamnya udah mulai habis ya. Diketahui titik A yaitu 2,3. Titik B adalah X,6. Titik C min 5,1 dan titik D min 1,7. Nah, jika A, B ini C, D itu, maka koordinat B itu di mana? Nah, udah, ini doang informasinya. Oke. Dengan informasi seperti itu dan pengetahuan kita tentang vektor di sebelumnya ini, kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Oke. Diketahui titik A letaknya di 2,3. Titik ya, titik kartesius. Titik A letaknya di 2,3. Titik B letaknya di X,6. Titik C letaknya di min 5,1. Titik D letaknya di min 1,7. Jika vektor AB sejajar dengan vektor CD, maka di manakah letak koordinat B? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Mulai dari mana? Mulai dari yang paling jauh ya informasi yang kita mainin. Titik bisa nggak kita mainin? Titik bisa nggak kita mainin ini? Bisa kita mainin nggak sih? Ya titik mah, titik, nggak bisa diapa-apain. Informasinya bisa diapa-apain kan? Titik ya udah kayak gini doang. Yang bisa kita mainin itu adalah si sejajarnya. Kalau vektor saling sejajar, artinya apa? Nah, berarti di sini vektor AB karena dia sejajar ya, maka vektor AB sama dengan entah berapa kalinya vektor CD. Kita nggak tahu ini berapa, kecuali dikasih tahu, tapi tidak dikasih tahu. Kayak gitu. Oke, bagaimana cara kita mencari koordinat B-nya? Oke. Cari apa dulu nih? Ini udah tulis. Apa yang perlu kita cari selanjutnya? CD. Vektor CD. Vektor. N-nya ini jadi kan? Vektor aja kita belum dapat. Kalau mau dapat N, kita butuh vektornya terlebih dahulu. Vektor AB. Ada yang masih ingat nggak cara dapetin vektor AB? Atau vektor CD dulu deh yang gampang. Vektor CD yang angka semua. Vektor CD. Gimana cara dapetin vektor CD? 5 dikali. Ya 5 kali 7. 5 sama 7. 5 sama 7. Bukan. Terus dia 4,6. kenapa bisa? Iya, 4,6. Ibarat vektor ini. Kalau kita mau mencari vektor CD, iya, vektor CD itu cara dapetinnya adalah vektor B dikurang vektor B. C. Oh. Lupa kemarin. Vektor D itu apa? Min 1,7 dikurang min 5,1. Maka dapat vektor CD yaitu berapa nih? 4 kan? 4,6. 7 kurang 1. Nah, kita vektor CD-nya. Iya. Itu vektor Itu apa tadi? Mungkin cara lain, cara apa gitu? Bukan ya? Takutnya
ada cara yang lain gitu loh. Itu ya, mungkin salah hitung doang. Vektor CD. Vektor AB-nya apa berarti? Nah, B dikurang A. Berarti N-nya masih misteri. Misteri. Emang belum ada. Ya, tapi mistis. CD-nya bisa ya. Kita tulis 4,6. Udah dapat dihitung. Kalau vektor AB-nya apa? X min X min 2, atasnya X min 2, bawahnya 6 kurang 3, yaitu 3 gitu. Oke, jadi sini kita punya informasi bahwa X min 2,3 itu sama dengan N dikali 4,6. Terus gimana cara dapetin X-nya? Apa yang bisa kamu ambil dari sini? Coba. Mungkin dapat N-nya atau dapat X-nya? Pindah ruas. Pindah ruas. Oh, oke, pindah ruas. Ini vektor kita pindah ruas. Tunggu, vektor bisa pindah ruas. Bisa. Vektor bisa pindah ruas. Tapi gimana nih? Bagi. Oh iya. Nah, Ya. bagi kah? Bisa. Tunggu, nggak ada pembagian di operasi vektor. Nggak ada pembagian. Nggak bisa. Nggak bisa dibagi. Sama kayak matriks. Nggak ada pembagian kan? Iya, nggak ada. Nggak ada pembagian. Tapi ada cara lain. Kali-kali. Pakai persamaan. Persamaan aja. Ini bisa kita sederhanakan nggak? 46. Bisa. Karena ini apa? Skalar. Sebenarnya skalar itu boleh di kiri, boleh di kanan ya. Bebas sebenarnya. Boleh di kiri, boleh di kanan. Nggak apa. Oke. Kalau di sini ntar kalau ini ntar tuh pecahan, maka di sini ntar bilangan bulat. Gitu. Kalau ini setengah, berarti ntar di sini 2. Gitu. Boleh jadinya. Boleh aja. Oke. Kalau menurut kamu lebih enak di kiri, silahkan bisa taruh ya. Karena sama aja. Yang boleh dipindah itu sebenarnya malah sih skalar boleh dipindah karena dia bentuknya angka. Gitu. Skalar boleh dipindah, tapi kalau vektor tidak bisa. Oke, lanjut. Kita akan kali kayak skalar. Maka bakal jadi apa nih? Ops, udah habis nggak bisa ini. X min 2,3 sama dengan 4N 6N. Nah, boleh deh. Persamaan matriks. Nah, apa yang bisa kamu ambil? Itu nyari N-nya. Dari N-nya. Dapat dari mana nyari N-nya? 6N 6N sama dengan 3 gitu. Bawah sama dengan bawah. Lucu ya. Boleh ya? 3 sama dengan 6N sehingga N-nya adalah 3/6 yaitu 1/2. 1/2. Nah, jadi kalau di kanan dia pecahan, kalau di kiri jadi bilangan bulat. Jadi setengah pindah jadi 2. Oh, N-nya ternyata setengah. Nah, selesai? Betul. Belum. Karena pertanyaannya apa? B koordinat B dan B-nya itu mengandung X. Jadi selanjutnya kita cari X-nya. Gimana cari X-nya? Masukin ke situ. Masukin ke sana ya. Tapi di sini X min 2 sama dengan 4 kali setengah ya. 4 kali setengah jadi nanti 2. Maka terjadi X min 2. X sehingga X-nya adalah 4. Dapat deh X-nya 4. Sehingga koordinat B ternyata terletak di 4,6. Seperti itu. Itu nggak disusun situ. Nah, mana? Itu X min 2 berarti X-nya 4 kurang. Kan di Ini udah pindah. kan dipindah. Oh iya. Iya. Dipindah ya. Ya, pindah. Nah, udah deh. Gitu.
Nggak apa, ini pengalaman pertama pasti bakal ini ya, bakal berkesan. Eh. Jadi kadang memang ini dikasih tahu, kadang juga tidak. Kita yang perlu cari. Iya. Seandainya ada mah gampang ya. Sampai A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Sejajar. So guys, ini oh sejajar. Yang kedua adalah skenaris. Segaris T yang ini B yaitu segaris atau kodi. Ya, itu udah dijelasin. Enggak. Ini nggak perlu gitu deh, terasa nggak perlu belajar. Iya. Literasi kan tergantung teks. Ya udahlah, nggak usah. Kita ini tetap saja. Kelar. Kasih ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini penggambaran segaris itu sesuai sama namanya. Kita akan bikin dua garis yang menjadi satu, ya. Segaris. Gambarnya gimana nih? Jadi ada garis besar, ini. Oke, ada garis besar. Dan di dalamnya itu ada beberapa titik apa koordinat, titik atau vektor ya. Ada beberapa titik, yaitu ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Nah, titik ya. Titik A, titik B, dan titik C. Oke. Garis vektor ya. Vektor dikatakan segaris jika dan hanya jika. Jadi salah satu ya, jika dan hanya jika memenuhi salah satu persamaan ya, satu persamaan berikut. Berikut ya. Kemungkinan pertama, jadi salah satunya bakal terjadi, yaitu vektor AB itu bakal sama dengan entah berapa kalinya vektor BC. Nah ini kurang lebih sama kayak si segaris, ya kan? Segaris sejajar. Okay. Vektor AB sama dengan entah berapa kalinya vektor BC, gitu. Entah 3/4 atau berapa gitu ya. Lalu ada juga kemungkinan bahwa vektor AB bisa entah berapa kalinya vektor habis BC AC ya. Entah AC. Kok N? Mau N boleh. Mau yang lain juga boleh ya. Kalau di sini pakai M. Oke, M aja udah sama. Lalu yang terakhir adalah BC. AB, BC, AB, AC, dan satu lagi harusnya sih
BC gimana? BC. Vektor BC sama dengan entah berapa kalinya vektor AC. Jadi kayak keseluruhannya. Oke, sudah. Oke. Informasi yaitu N, M, dan T adalah skala seperti itu ya. Jadi semuanya ini si M sama si T adalah skala seperti itu. Oke, kalau gitu di sini sorry. Materinya sudah kelar ya. Sejajar udah, segaris juga udah. Seperti itu. Oke. Nah, contoh. Untuk contoh di sini kita mati. Oke, sebagai contoh untuk yang segaris di sini informasinya seperti ini. Diketahui titik A itu ada di, mumpung kita belum bermain di 3 dimensi ya, sekarang kita ke 3 dimensi. Titik A itu terletak di min 6,2, min 4. Lalu ada vektor B, ada titik 3, min 1 dan 2. Dan vektor C, titik C terletak di 6, min 2 dan 4. Diketahui titik A, B, C segaris yang memenuhi vektor AB sama dengan entah berapa kalinya vektor AC. Oke. Pertanyaannya adalah kita tentukan nilai M. Nah, itu aja. Itu aja. Ingat yang tadi, kayaknya ini kurang lebih sama ya dari pernyataannya. Nah, ini nih, AB sama dengan NCD. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Karena tadi udah punya pengalaman di soal sejajar, ini harusnya kurang lebih bisa kita kerjakan. Oke, kita cari apa dulu? Betul, kita cari vektor AB dulu. Cari vektor AB-nya dulu. Karena AB sama dengan entah berapa kalinya vektor AC, maka kita bisa cari vektor AB-nya dulu sama vektor AC-nya. Ingat kita mencari N ya. Vektor AB, berapa vektor AB ini? AB berarti B kurang A. Berarti 3 3 kurang min 6. Apa tuh? 3 tambah 6, 9. Nah, 9. Bawahnya min 1 dikurang 2, min 3. min 3. Oke. Terus bawahnya lagi Pakai 4, min 6. berapa? Min 4, min 6. Min 4. 2 dulu. Oh iya, B dulu. B dulu baru A. 2 dikurang min 4 jadinya 6. Sama dengan entah berapa kalinya vektor AC. Vektor AC. Berarti siapa kurang siapa? A kurang C apa C kurang A? C kurang A. Berarti 6 dikurang min 6 yaitu 12 ya? 12. Lanjut. Min 2 0. Tuh. Iya kah? Kok 0? min 4. Min 4. Min 2 dikurang lu. Terakhir 4 dikurang min 4 jadi apa? 8. Kayaknya angkanya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Beda sama ini. Ini kan 3. Ini 6.
Kelihatan kan ini dikali setengah gitu. Ini nggak kelihatan. 6, 8. Nah, kamu bisa pilih salah satu. Mau 9, berarti kalau pilih salah satu bisa ada 3 pilihan. Apa aja tuh? 9 sama dengan, 12 nah itu salah satunya. Salah 2. Ini 3 sama dengan min 4 Yang terakhir 6 sama dengan 8 Bisa pilih salah satu. Hasilnya harusnya sama seperti itu. Oke. Misalkan di sini kita akan pilih yang positif aja ya, biar nggak repot. Yang paling bawah yaitu 6 sama dengan 8N. Kita berapa nilai N-nya? N-nya sama dengan 6 per 8. Atau bisa kita tulis menjadi berapa nih? 2, 3 per 4. Jadi juga nih kalau kita kali 3 per 4 hasilnya 9. Benar? 12 dikali 3 per 4 9 kah? 12 Kali 3 per 4 4 sama 12 coret ya. 3 kali 3 Oke. Jadi satu aja sudah cukup. Oke. Pilih salah satu. Oke, kalau gitu ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nah ya. Dan itulah materi kita hari ini tentang operasi vektor. Penjumlahan, pengurangan, perkalian skala, dan hubungan kedudukan garis dengan vektor. Oke, kalau gitu. Tunggu. Ini boleh. Apa boleh? Ya, ini aja. Biar ada operasinya juga. Oke, kalau gitu waktu semakin tipis. Kalau gitu kamu coba satu soal aja ya. Di sini sudah satu soal ini sudah mengandung banyak hal ya. Bentar. Firasat ya. U V W P. Tapi kayaknya lebih menarik yang ini. Ya, ini aja satu, yaitu soal nomor 7 ya. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, ada persamaan juga, dan ada juga perkalian skala. Jadi satu soal ini ada semua operasi. Oke. Diketahui vektor A 2, 4, 1, vektor B 8, min 2, min 5, dan vektor C min 1, 7, 4. Oke. Ini udah vektor ya, jadi bukan titik. Jika 3 vektor A dikurang B sama dengan K vektor C, maka K vektor A itu hasilnya berapa? Itu aja satu soal. Kalau kamu bingung, mulai dari pertanyaannya, apa yang kita butuhkan? Dan ketika kamu udah dapat apa yang dibutuhkan, apa informasi yang bisa membantu kamu dapetin hal tersebut? Oke, silakan. 5 menit. 5 menit ya. Sebentar saya isi spidol. Ini HP panas nggak ya? Gokil, 1 jam. Astagfirullah, dikira jatuh. Nah, banyak banget. Banyak tugasnya di Kita sama sekolah lain itu beda masih matriks. Tahu lah. Tanya dong sekolah lain. Itu sama kok gimana? Stop ngomong gitu. Gue jadi kayak Emang kenapa sih? Enak kok. gue yang mendengarnya Cantik. gue Kan di notes kan sih bilang
infokan main besok, terus gue bilang yuk, terus kata dia mana, gue bilang ke ruang ANBK, terus kata dia oh kakak selamatkan UTWK kami. Yang belum pahlawan sekolah nih. pejuang ya gue pakai itu Tapi plusnya kita dapat materi buat Ada enggak? UTWK. Belum, Kak Sal. Siapa tahu kan? Apa sih oleh Oh, enggak. saya kira Ini enggak, mau lihat Oh enggak? ya nih, ada bisa. Maaf ya. Kalau gitu hitung satu dulu. 3 kali A sama B dulu. kak nomor berapa kak? 7. Siapa? Siapa kali 2. Oke ruang Kali 2 berapa? Butut bersih. Tiga tigaan. Ya. Bisa. bang salah 4 kali 3 17. 1 kali 3 3. Dikurang yang mana sih 8. Hah? ini ya nggak bisa bukan Hah? tapi bukan 3 C KC berarti C kurang Jangan hitung sama dengan canon dulu. ngomong deh Oh, Kak. Hah? jadi ini A B Oh yes. jangan mengganggu Kalau tulis miring sis. N dikali C terus Yang ini nggak sih yang 3D? Ya ada kannya. Boleh dihapus? Belum. C-nya Saya udah. tulisin. Jadi KC berarti C ini kan Batas gimana? Jadi cara dari kakak. Ini salah soal juga sih. K itu bukan vektor, Terus kayaknya adalah sekalar. Jadi itu angka. Di depan C itu angka tuh. Nah, oke. Ya. Harusnya dikasih informasi ya bahwa kali itu adalah skalar. Jadi angka, entah angka berapa. Terus ya. Yuk. Yuk. Jangan. Dikit lagi. Udah bisa ngurangin, udah bisa Udah. kaliin. Terus kalau udah dapet yang dikurang dia apa? Nah ini sama kayak tadi nih. Ini sama dengan Kan kita nggak tahu. Ya kayaknya kan. Kayaknya sekarang. kayaknya tuh angka. Iya. Oh, Ya udah ditulis aja K titik gitu nggak Oh. sih? Oh. Kayak sama kayak N aja. Bilang dong. Oh iya kan tadi. Iya jadi kali itu bukan vektor tapi skalar. Skalar. Tahu. Apa terus sih soalnya? Kayaknya. Terus dulu ya soalnya. Ini 1 7 berarti K min 1 K. Vektor A. Alah benar. Vektor A sama dengan 2 4 1.
min 2 min 5 dan C nya Yang mediannya ya. min 1 7 4. Jika 3 vektor A min vektor B sama dengan K vektor C, maka K dikali vektor A sama dengan B. B. Langsung dapat B kan? B. Sabar. Kenapa B? Kan min 2, Oh iya. 14, 8, min 1, 7, 4 itu jadi dibagi jadi 2. Iya. 2 dikali 2, 4, 2 dikali A. Matriks A, matriks A. Nah. Oh iya ya benar-benar. Jadi gitu deh. Oke. Oke. Apakah benar 2? Mari kita cek. Apakah benar 2 nilai K-nya? Lagian ya, kalau ini vektor K, dia itu dikasih Tanda kanan. Nah, sudah kelihatan di situ ya. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu mari kita coba kerjainnya. Kayaknya udah bener semua arahnya, yaitu kita mulai dari persamaan. Oke, 3 kali vektor A. Berarti di sini bisa kita tulis langsung aja menjadi 6 ya. 6, 12 dan 3. Dikurang sama vektor B, yaitu 8 min 2 dan min 5. Sama dengan skala sebuah angka dikali sama vektor C, yaitu min 1, 7 dan 4. Oke. Sekarang sebelum kita ke persamaan, kita harus sederhanakan dulu ruas kiri dan ruas kanan. Oke. Yang kiri dulu karena cuma pengurangan. 6 kurang 8 min 2. 12 kurang min 2 14. 3 kurang min 5 8. Oke. Sama dengan, nah di sini kamu pilih ngaliin atau enggak juga nggak apa-apa ya. Ini kelihatan yaitu min K atau 7K dan 4K. Nah, yang paling kelihatan yang mana? Semuanya kelihatan ya. Iya, 8 sama 4K boleh. Oke, di sini kita menggunakan 4 dan 8K. Oke, 8 sama dengan 4K. Sehingga nilai K-nya kelihatan, yaitu 2. Selesai. Maka pertanyaannya kan K dikali vektor A. Berarti K dikali vektor A sama dengan 2 dikali vektor A, yaitu 2, 4, dan 1. Hasilnya adalah 4, 8, dan 2. Nah, tapi jawabannya itu dalam bentuk I, J, K. Berarti yang paling cocok adalah yang B. Seperti itu. Jadi nggak selamanya jawaban kita akan ada. Sekarang ada juga diubah dulu bentuknya. Oke. Seperti itu untuk nomor 7. Oke. Oke, gitu aja untuk hari ini ya tentang operasi vektor. Ada pertanyaan? Tidak. Aman ya? Oke, kalau aman tidak ada pertanyaan, cukup untuk hari ini. Latihan juga udah lumayan oke nih. Kalau nggak pertanyaan lagi, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Udah selesai? Oke, gitu dari saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Oke. Gua bangun siang.